Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film yang berjudul Japan, keluaran tahun 2023 ini. Film ini mengisahkan seorang pencuri perhiasan paling berbahaya di India berniat untuk bertobat karena hidupnya tinggal sebentar lagi karena sakit parah. Namun rencananya nggak semulus pahannya aura kasih. Dia malah dikejar habis-habisan oleh polisi dan dikhianati oleh anggotanya karena menyimpan harta karun yang sangat banyak. Nggak usah pakai lama deh, langsung gas Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah pemukiman kumuh yang diterjang badai besar. Di sana ada cewek yang mencoba menutupi sesuatu sambil hujan-hujanan. Nggak lama kemudian, suaminya yang merupakan penganut kepercayaan Zeus marah-marah sambil mabok. Karena udah nggak kuat suaminya cuma bisa mabok dan main judi online mulu, akhirnya ini cewek pun muntap. Dia bilang kalau lakinya itu nggak pantas jadi kepala keluarga. Karena hal itulah, tuh emak-emak pun memutuskan untuk meninggalkan suami bangkainya itu. Di lain tempat diperlihatkan kalau polisi menemukan jasad seseorang di depan toko perhiasan. Tak lama kemudian pemilik toko perhiasan itu yang bernama Mites sampai dengan gembradak. Ketika tuh toko dibuka, udah penuh anjing liar dan semua perhiasan juga sudah lenyap tak tersisa. Rupanya anjing-anjing itu masuk dari tembok yang dijebol oleh pencuri. Anehnya aksi perampokan itu sangat bersih. Tidak ditemukan petunjuk ataupun bukti apapun di pencurian ini. Bahkan anjing pelacak pun sampai ampun-ampun. Nah, di lain tempat, pemilik asli toko perhiasan itu datang dengan marah-marah. Ngeheknya yang punya toko itu adalah Menteri Pusat India yang bernama Ravi Kumar. Ravi nggak mau tahu, pokoknya semua emasnya itu harus ditemukan. Kalau enggak, semua polisi nggak guna ini akan diturunin pangkatnya jadi jaga gudang. Diperkirakan kerugian pencurian itu mencapai 200 juta rupiah. Ya, lumayan lah ya. Tak lama kemudian, komisaris polisi menugaskan inspektur yang setengah botak yang bernama Sindar. Kalau dari mukanya sih ya, kayaknya ini inspektur bengis banget. Nggak mau membuang waktu, Sindar pun langsung menyuruh anak buahnya ngecek CCTV. Tapi ini penjahat rapi bener, semua rekaman CCTV telah hilang entah kemana. Untungnya ada footage dari toko seberang. Nah, di sana Sindar pun menyadari kalau ada orang yang malam-malam berkeliaran di depan toko emas. Singkat cerita, dari informasi intel, tuh mas-mas yang rekam CCTV berasal dari kampung kumuh yang mayoritas warganya adalah pengais emas. Jadi mereka itu mengambil tanah di sekitar toko emas atau pabrik emas dan mengolahnya lagi untuk mendapatkan sisa-sisa emas dari tanah itu. Intinya sih, Sindar bilang kalau kemarin itu ada pencurian emas besar-besaran. Jadi kalau ada yang ngerasa melakukan itu, silahkan ngaku aja daripada semua orang di sini nanti ditangkap. Tapi karena nggak ada yang mau mengaku, Sindar pun malah mengamuk. Karena Sindar udah main kasar, mas-mas kumis pun bilang kalau yang biasa mengais tanah di toko emas itu adalah si Rada. Tapi masalahnya Rada udah nggak kelihatan dari kemarin. Di lain tempat, di depan toko emas diperlihatkan ada om-om kepo. Ini ada apaan sih kok rame-rame? Dasar kepo, gak lihat apa ada perampokan toko emas. Bangkainya ini om-om adalah inspektur polisi yang bernama Kurapan Sami. Sami aja deh. Dia pun langsung memerintahkan semua orang untuk pergi. Kalau nggak mau pada pergi, langsung interogasi aja semuanya. Ya, ini orang-orang pun langsung pada bubar lah. Kembali lagi ke Sindar. Pas mengecek ke rumahnya si Rada, nggak ditemukan apapun. Tapi anak buahnya si Sindar menemukan sesuatu di gerobak miliknya si Rada. Dia menemukan sebuah koin emas. Dan di saat yang bersamaan, Sami dan si Sindar pun menyadari kalau yang melakukan perampokan ini adalah penjahat yang bernama Japan. Nah, di lain tempat diperlihatkan kalau ada helikopter emas yang datang ke sebuah gedung. Nah, di sana heli yang CGI-nya amburadul itu disambut oleh mas-mas botak keling dan mas-mas kumis melintang. Dan muncullah jagoan kita dengan semua emas yang bling-bling. Japan, giginya tuh mas, kok disepuh barang tuh ya. Udahlah, pokoknya keren menurut mereka. Nah, pas di jalan ada pengemis dengan anak sewaan minta uang ke Japan. Tapi Japan yang tajir melintir ini pun memberikan banyak koin emas untuk tuh pengemis. Di mobil itu juga Om Botak bilang kalau rencana perampokan mereka kayaknya harus ditunda. Karena menurut berita ada Lionel Messi datang ke pasar dekat toko emas yang akan mereka sikat. Ngapain Messi ke pasar? Tapi bukan Japan namanya kalau menyerah begitu aja. Dia pun langsung merencanakan sesuatu yang amazing. Keesokan harinya Japan dan anak buahnya pun menyamar jadi tukang ngisi ATM. Di ATM itu, Japan menyuntikkan cairan perontok tembok sebagai ciri khasnya. Nah, malam harinya, tuh tembok pun udah keropos, dan si Japan pun dengan mudah nggasak semua perhiasan di toko itu. Sialnya, pas lagi asik-asiknya nyikat emas, Om Botak malah bilang kalau polisi udah mengepung mereka. Benar aja, pas kabur dengan membawa gerobak becak, Japan pun udah dikepung sama polisi yang sudahlah, Om kira ini film serius, jebule film gak ngotak. Emang bisa ya mobil langsung jeblok diinjak kayak gitu. Udahlah, lanjut.
Japan pun langsung mengeluarkan machine gun emasnya. Pokoknya duar. Sialnya, si kumis malah ketembak. Melihat kumis yang tewas, Japan pun kembali ngamuk. Alhasil semua polisi di sana pun langsung mothiar. Karena nggak mungkin mengalahin si Japan dengan pistol biasa, inspektur pun menembak pakai basoka. Ditangkap dong, super sekali nih film. Oh alah, wedus, cuman film toh. Tekek, tiwas om serius ngeliatinnya. Sami mengatakan kalau film ini diproduksi dan dibintangi oleh Japan sendiri. Setiap kali Japan merampok toko emas, dia pasti membuat film yang identik dengan perampokannya di dunia nyata. Intinya si Sami menjelaskan ke komisaris polisi kalau di seluruh negeri ini ada lebih dari 100 kasus perampokan yang kemungkinan dilakukan oleh si Japan. Karena modus dan operasinya itu identik, ngerontokin tembok dan selalu memakai topeng. Sayangnya sampai sekarang nggak ada bukti yang kuat yang bisa digunakan untuk menangkap si Japan. Diceritakan juga Japan itu memiliki 3 orang kepercayaan. Muridnya yang bernama Gamgandar, cowok bengis yang gak segan-segan membunuh demi melindungi si Japan. Esu, orang kepercayaan Japan, selalu setia dan sebagai informan penting. Inbam, kakek-kakek sadis yang selalu ada untuk si Japan. Pokoknya orang-orang ini sangat setia dengan si Japan dan sangat sulit disentuh. Tapi yang paling membuat Japan itu berbahaya karena dia itu pernah merampok kejaksaan negara. Dia pun mengambil bukti-bukti penting korupsi, penyuapan, dan kejahatan-kejahatan pejabat dan kepolisian Tamil. Karena hal itulah polisi nggak berani menyentuh si Japan sama sekali. Salah-salah semua bukti kejahatan para pejabat itu pun bisa kesebar ke publik. Aslinya si komisaris polisi nggak mau menyentuh si Japan, tapi dia juga bingung karena dia itu terus ditekan sama si Menteri Ravi Kumar. Karena hal itulah Sami pun ditugaskan untuk menangkap si Japan gimana pun caranya. Nah pas mau keluar bioskop, polisi mendapatkan kabar intel kalau si Rada kelihatan di sebuah kuil. Nggak pakai banyak omong, Rada pun langsung ditangkap dengan barang bukti botol berisi emas. Singkat cerita, Rada pun diinterogasi habis-habisan oleh Sindar dan anak buahnya. Namun Rada sama sekali nggak mengenal si Japan. Dia juga nggak tahu kenapa ada koin emas ditumpukan tanahnya. Rada juga menyangkal kalau botol emas itu milik si Japan, karena itu adalah simpanan istrinya untuk biaya pendidikan anak mereka. Jelas aja polisi nggak mau percaya begitu aja dong. Tanganku kepileran pak. Nah karena ini mas tetap aja nggak mau ngaku, Sindar juga memerintahkan untuk menyiksa orang ini sampai dia menunjukkan persembunyian si Japan atau tempat harta karun. Di lain tempat diperlihatkan kalau si Japan sedang berada di rumah sakit. Di sini Japan pun dikasih berita yang mengejutkan. Dari hasil tes darahnya, Japan didiagnosa sebagai HIV positif. Lah, Japan langsung lemes lah. Melihat Japan yang ngamuk-ngamuk di sana, dokter ini pun jiper. Nah di mobil, Japan pun bingung kudu piye. Dia pun keinget tentang kenangan dia bermain film dengan cewek semok yang bernama Sanju. Pulen ya ini cewek. Udahlah gak usah lama-lama. Di mobil, Japan juga cerita ke Esu kalau dia tuh kena HIV positif. Ya si Esu ini pun langsung jiper lah. Dia pun pengen menenangkan bosnya dengan membeli sebotol air. Di saat itu juga Japan menelpon si Inbam. Dia menyuruh si Inbam untuk ke pemakaman Mulakadu. Kita makan bareng-bareng bertiga, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Pas si Esu kembali, dia udah pakai sarung tangan sama masker. Takut ketularan dianya. FYI aja nih ya, yang belum paham, penyakit HIV/AIDS itu nggak menular via udara atau sentuhan. Penyakit itu tuh menularnya melewati hubungan ewek-ewek tanpa pengaman, transfusi darah, atau penggunaan jarum suntik yang bergantian. Jadi kalau ada teman atau saudara kalian yang kena HIV itu, jangan dikucilin, disupport. Lanjut dah. Di lain tempat diperlihatkan kalau si Sami menyisir petunjuk-petunjuk tentang keberadaannya si Japan. Sedangkan si Sidar dapat perintah khusus dari komisaris. Dia pengen si Sidar menemukan Japan duluan sebelum si Semi. Gimana pun caranya, bukti-bukti yang dimiliki sama si Japan itu harus dimusnahkan dulu agar kebobrokan polisi nggak kesebar ke publik. Nggak pakai lama, Sidar pun langsung mendatangi si Rada lagi. Dia berjanji tidak akan menyiksa si Rada dan mengembalikannya ke keluarganya. Asalkan si Rada itu mengaku di mana Japan berada. Tapi ini mas-mas botak tetap aja kekeh. Dia itu nggak kenal sama si Japan. Ya mata Rada pun langsung diurut lah. Ngilu coy ngeliatnya. Setelah Sidar pergi, polisi yang bernama Kumar pun datang untuk meminta baik-baik ke Rada. Dia nggak tega melihat si Rada disiksa seperti itu. Tapi Rada bilang dia nggak mungkin mengaku atas perbuatan yang nggak pernah dia lakukan. Lah terus botol emas dan koin emas itu dari mana? Rada menceritakan kisahnya. Dulu itu Kani, istrinya si Rada, mempunyai impian. Dia tidak ingin anak mereka kelak miskin seperti orang tuanya. Karena hal itulah Kani pun menabung emas di toples. Jadi pas mereka punya anak, emas itu bisa membiayai pendidikan anak mereka di sekolahan yang bagus. Karena hal itulah Rada dan Kani pun bekerja keras untuk mewujudkan mimpi itu. Sedikit demi sedikit mereka pun menabung emas. Tapi berjalannya waktu, Rada pun malah jadi bangke. Dia malah jadi sering judi online, main togel, dan mabok-mabokan. Sampai suatu hari, Kani pun menyadari tabungan emas mereka berkurang setiap hari.
Jelas aja si Kani pun marah besar sama si Rada. Tapi belum juga selesai Rada bercerita, Kumar udah dipanggil. Ya gantung, santai deh, nanti om lanjutin deh ceritanya. Di lain sisi diperlihatkan Esu yang disuruh menggali makam ibunya si Japan. Rupanya Japan mengubur harta karunnya itu di makam mendiang ibunya sendiri. Nah, pas si Japan masuk ke liang kubur, datanglah geng penjahat yang mengepung mereka. Sialnya lagi, Esu yang selama ini terkenal paling setia malah mengkhianati si Japan. Esu ini udah nggak mau menunggu lagi, dia pengen harta karun dan kekuasaannya si Japan. Selama ini mereka merampok, tapi Japan tidak pernah ngasih tahu tempat persembunyian harta karun ini. Japan bilang, kenapa si Esu harus berkhianat? Sebentar lagi dia juga akan mati dan semua hartanya akan menjadi milik Esu juga. Tapi pas lagi seru-serunya itu, Inbam malah datang dengan santunya. Japan, iki piye to konsepe? Kok banyak orang? Aku cuma bawa 3 bungkus nasi padang lo ya. Karena nggak mau Inbam ikutan mati, Japan pun menyuruh si Inbam untuk mojok sambil berdoa. Japan juga bilang kalau hartanya disembunyikan di pohon kelapa itu. Dan benar aja, pas ditembak, tuh buah kelapa isinya emas coy. Nah, di saat Esu lagi lengah, Japan pun langsung menyerang balik. Lihat diri aja deh, pokoknya kemeletak, jedak, jeduk, dua-dua peletak, peletok. Kemeletak, jedak, jeduk, dua-dua peletak, peletok. Kemeletak, jedak, jeduk, dua-dua peletak, peletok. Kambingnya ngelihat Japan yang ngamuk, si Inbam ini malah berdoa agar para penyerang itu nggak mati semua. Lah, kok udah selesai? Cepet men. Setelah semua orang di sana pada keok, Esu pun meminta belas kasihannya si Japan. Tapi Japan yang sudah kecewa langsung membunuh si Esu di tempat. Setelah membunuh si Esu, Japan juga berbincang dengan jerangkong emaknya. Kenapa nasibnya ambiar bener, sekarang dia tuh kaya raya, tapi kenapa dia nggak merasakan bahagia? Dan sebentar lagi, Japan akan menemui ibunya di akhirat. Setelah memakaikan perhiasan ke ibunya, Japan pun mengubur ibunya kembali. Setelah itu, Japan yang lagi mabok ini pun berkeliling kota, membagi-bagikan harta karunnya ke pengemis dan gelandangan di kota. Iyalah, udah keren-keren jadi Robin Hood malah nari koplak. Yalah lanjut. Pokoknya malam itu semua harta karunnya si Japan dibagi-bagiin ke orang-orang yang membutuhkan. Keesokan paginya, Japan yang baru sadar kaget banget karena semua perhiasannya hilang. Dia pun menuduh si Inbam yang mencuri hartanya. Lah ngehek nih orang, lupa pas malam dia ngapain. Setelah mengingat sedikit-sedikit, Japan pun baru sadar kalau semua hartanya itu udah dibagi-bagiin. Pas ngeliat baliho artis terkenal si Sanju, Japan pun langsung emosi dan menyebut si Sanju itu sebagai cewek pengkhianat. Dia pun mencoba menelpon si Sanju, tapi itu cewek selalu mengganti nomornya terus-menerus. Nggak mau menyerah, Japan pun menelpon si Bomer, mantan manajernya si Sanju. Intinya si Bomer itu disuruh nyari tahu keberadaan si Sanju secepatnya. Kenapa si Japan pengen mencari si Sanju? Karena dulu Sanju itu diorbitkan sama si Japan. Dulu pas si Japan mau membuat film tentang dirinya, dia melihat si Sanju yang masih imbas-imbas umbelen. Karena main film bareng Japan itulah, karir Sanju pun menjadi meroket. Pas udah terkenal ini cewek malah ngilang. Di lain tempat, Sami pun mendapatkan info penyadapan kalau Japan itu tadi sempat menghubungi Bomer. Sami yakin kalau si Japan itu pasti akan menemui si Sanju. Tak lama berselang, polisi pun mendapatkan kabar lagi kalau ditemukan mayat Esu dan beberapa orang yang lain di pemakaman umum. Sami mengasumsikan kalau ini akan menjadi penggerebekan yang berat karena tangan kanan Japan tewas dibunuh oleh si Japan. Nah, di rumahnya si Raffi Kumar, si Mitas mulai ketakutan. Dia menyarankan agar pengejaran Japan ini dihentikan aja karena ini orang kelihatan nggak punya takut dan sangat berbahaya. Tapi Raffi nggak gentar, dia pengen Japan segera ditangkap. Keesokan harinya, Sami pun kembali mendapat kabar kalau si Japan dan si Bomer itu akan bertemu di lokasi syuting Sanju di Kerala. Nah, pas di perbatasan Kerala dan Tamil, si Bomer pun disergap oleh si Sami. Dia mengancam akan menangkap si Bomer kalau si Bomer ini nggak mau kerja sama. Ya udah deh, mau nggak mau Bomer pun harus jadi mata-mata polisi. Keesokan harinya, polisi Tamil pun udah standby di lokasi syutingnya si Sanju. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan juga Japan yang datang sambil mendem. Nah, pas melihat si Japan, Sanju yang pulen pun langsung gak fokus. Dia pun langsung pengen pergi dari sana. Tapi pas mau cabut, si Japan ini malah halo-halo dari atas pangku. Ya ini cewek pun langsung mandek lah. Dia pun langsung kembali untuk menemui si Japan dengan senyuman kepaksa. Nah, di sana Japan pun menyuruh sutradara untuk melanjutkan syuting. Tapi kali ini Sanju harus digantung-gantung. Ngelihat Japan yang ngeluarin pistol, semua orang pun langsung pada manut. Rupanya itu adalah rencananya si Japan. Dia tahu kalau dia lagi diintai sama polisi dan menggunakan Sanju sebagai tameng hidup. Bangkeknya, yang gerbek itu bukan hanya si Semi, tapi kepolisian Kerala juga ikutan join mabar. Alhasil, polisi Kerala dan Tamil pun malah rebutan untuk menangkap si Japan. Dengan santainya, Japan pun bilang ke Sanju, "Nduk, aku diperebutkan sama polisi-polisi kampret ini. Masa kamu nggak cemburu sih?"
Dan setelah itu, Japan pun langsung menembak. Dengan mengandalkan tameng Sanju, Japan pun berhasil bebas pergi dari sana. Nah, di dalam van, pacarnya si Sanju marah-marah karena si Sanju membawa cowok lain. Ya, ini bangke pun langsung diuncal kayak keluar lah. Di dalam van itu, Japan pun mencoba ngobrol sama si Sanju. Kenapa Sanju meninggalkan dirinya, padahal dia udah paling in love beneran sama si Sanju. Tapi dari dalam WC, rupanya si Sindar udah ngumpet di sana. Alhasil, pergelutan Japan dan Sindar pun tidak dapat terelakkan. Di saat Sindar udah kalah dan mau ditembak, Sindar bilang dia itu datang untuk menyelamatkan si Japan. Lah piye carane nodong pistol kok mau nyelamatkin? Sindar pun bilang kalau si Japan itu cuma harus kembaliin setengah dari hasil rampokannya di toko Royal Jewelry. Komisaris gak mau menyudutkan si Japan karena rahasia mereka bisa aja kesebar. Apalagi Japan punya video perselingkuhan si Sindar yang joget-joget sebelum ewek-ewek. Sindar juga bilang kalau dia itu udah punya rekaman bukti kalau si Japan lah yang melakukan perampokan itu. Pas ngeliat video itu, Japan pun sadar kalau dia itu lagi dijebak. Dia nggak pernah melakukan perampokan di Royal Jewelry. Pasti ada orang lain yang menggunakan tekniknya agar seolah-olah dialah yang melakukan itu. Belum sempat deal-dealan, Japan yang lihat mobilnya lagi dikejar-kejar sama si Semi nggak pakai mikir panjang. Dia pun langsung menarik si Sanju dan kabur ke mobil kombinya itu. Kambingnya nggak cuma Sami yang ngejar, polisi Karala juga ngejar sambil nembak-nembak. Nggak mau Sanju dan Japan mati, Sami pun malah menghalangi mobil polisi Karala. Kambingnya, pas polisi saling senggol, Japan dan si Sanju pun malah ngobrol sambil rebahan. Japan juga nyetelin video joget mereka dulu. Adalah nggak usah lama-lama. Setelah ngobrol dari hati ke hati, Sanju pun bilang kalau sekarang dia tuh milik Japan seutuhnya. Mau dia apa-apain, monggo lah sok atuh. Mendengar itu, Japan pun langsung membuka pintu van dan mengeluarkan senapannya. Oh alah tekek, cuman pistol air. Tapi itu sudah cukup untuk membuat polisi-polisi ini ketakutan dan nyusruk. Sialnya mobilnya si Japan juga ikutan nyusruk. Pas dicek, Japan dan si Imbam udah nggak ada di sana, hanya meninggalkan si Sanju yang depipis ketakutan. Tak lama kemudian, komisaris polisi Karala pun nanya, Japan mana ya pak? Ini dan di kantong, sini ambil kalau mau. Udah tahu orangnya kabur masih aja nanya. Di lain sisi, karena nggak berhasil meyakinkan si Japan, Sindar pun menyuruh anak buahnya untuk menyiksa si Rada sampai ngaku. Tapi piye yo, orang ini emang sama sekali nggak kenal sama si Japan ya. Nah, yang penasaran dengan kisahnya si Rada lagi, Om lanjutin ya. Diperlihatkan kalau si Rada dan si Kani itu akhirnya memiliki anak. Mereka pun sangat bahagia saat itu. Bahkan Rada sempat lupa dengan kebiasaan jeleknya. Tapi pas ulang tahun putrinya yang pertama, Rada kembali kambuh lagi edannya. Dia itu malah mengambil semua tabungan emas di rumahnya. Aslinya sih dia pengen membelikan hadiah buat putrinya yang ulang tahun. Tapi kampretnya, pas mau menjual tuh emas, rentenir yang ngutangin si Rada malah nyikat tuh emas sebagai bunga pinjaman. Karena hal itulah Rada pun diajar habis-habisan seperti di awal film sama si Kani. Karena Kani dan anaknya minggat, Rada pun memohon ke Renten. Untungnya istri Renten itu pun sedikit iba dan mengembalikan botol emas itu. Untuk menebus rasa bersalahnya, Rada pun langsung gundulin dirinya dan berdoa di kuil. Sialnya, si Rada itu malah keburu dicokok sama polisi. Di lain tempat, Imban dan si Japan pun terlihat kabur dari kejaran polisi. Tak lama berselang, Japan pun menghampiri sebuah rusun. Rupanya itu adalah rumah pengacara Narayana, orang yang pernah dibantu sama si Japan. Di lain tempat, komisaris polisi sudah berkoordinasi dengan kepolisian Karala. Pokoknya semua polisi dikerahkan untuk mencari si Japan yang buron. Alah dalah, istrinya Narayana itu jebulnya inspektur polisi juga toh. Ya jelas aman lah ngumpet di rumahnya si Narayana. Dari informasi Narayana juga, akhirnya si Japan tahu kenapa pencurian Royal Jewelry itu menjadi sangat besar karena ada campur tangan Menteri Ravi Kumar. Ngapain ya ijan-ijan aja. Nah di sana Japan pun mulai berpikir siapakah yang kira-kira menjebak dirinya. Dari semua musuh-musuhnya yang paling membenci dirinya adalah mafia yang bernama Samraj. Nggak pakai lama, Japan pun langsung meminta bantuan Narayana untuk melacak si Samraj. Deh, bikin kaget aja nih nenek-nenek. Nah di mobil, Imbam pun disuruh menghubungi si Gamgamdar. Tapi itu orang nggak ngangkat-ngangkat telepon dari kemarin-kemarin. Nah dari informasi Narayana, Samraj sekarang lagi ditahan di kantor polisi. Kalau bukan si Samraj, terus siapa dong? Di saat lagi bingung itu, Japan ngeliat video CCTV yang ngeliatin tersangka nyium poster si Sanju. Melihat itu, Japan pun langsung menyuruh si Narayana untuk keluar. Abis itu, Imbam yang masih megang HP-nya si Esu disuruh ngecek tuh HP. Dari HP-nya Esu itulah akhirnya mereka tahu kalau bukan cuma hanya si Esu yang berkhianat. Gamgadar lah yang punya ide mengkhianati si Japan.
Dari HP-nya si Esu juga diketahui kalau yang membuat si Japan kena AIDS itu adalah mereka. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Gamgadar yang sedang merayakan ulang tahunnya di wilayahnya. Nah, pas si Narayana disuruh membeli teh, Japan menyuruh si Imbam membajak HP-nya si Narayana. Dia disuruh nulis ke grup pengacara kalau Japan telah ditemukan tewas. Abis itu tuh pesan langsung dihapus. Rupanya itu adalah rencana si Japan untuk memancing Gamgadar dan polisi. Benar aja, berita hoaks itu pun menyebar dengan sangat cepat. Karena dapat kabar Japan udah mokat, Gamgadar pun akhirnya mau menerima telepon dari si Imbam. Di sisi lain, Semi pun meyakinkan komisaris kalau itu adalah berita hoaks. Satu-satunya cara untuk membuktikan Japan masih hidup atau tidak, mereka harus menyelidiki daerah yang bernama Ramjinagar, tempat kekuasaannya si Gamgadar. Lah polisi Kerala langsung jiper lah, karena Ramjinagar itu merupakan kawasan tak berhukum. Polisi aja mikir 1000 kali untuk masuk ke wilayah itu. Nah, di sebuah warung tua Ramjinagar, rencananya Imbam akan bertemu dengan si Gamgadar di sana. Dengan sedih yang dibuat-buat, Gamgadar pun menangis ketika tahu gurunya meninggal. Gamgadar juga membawakan pesanan dari si Imbam, sekoper uang dan pistol untuk kabur. Diperlihatkan juga kalau si Sami dan polisi udah ikutan ngepung tempat tuak itu. Ketika Gamgadar udah ketipu, Japan pun langsung keluar. Ya, semua orang pun langsung pada kabur lah. Pak, kabur pak, malah nenggak jiwa aja. Sialnya, pas tuh botol jatuh, polisi pun malah mengira itu tembakan. Ya udah deh, mereka pun malah ditembak. Tapi bukan Japan kalau nggak ngotak. Dia pun berhasil mengalahkan para polisi itu dengan mudah, walaupun si Gamgadar berhasil kabur. Malam harinya diperlihatkan si Japan yang membawa si Semi. Tapi Semi yang baru sadar langsung menyerang si Japan dengan pisau. Karena jengkel, Japan pun bilang unek-uneknya, "Ente itu mau dibawa ke rumah sakit lah kok malah mau nyerang. Lagian bukan aneh yang melakukan perampokan Royal Jewelry. Noh, kalau nggak percaya nih lihat, ini orang bukan nyium posternya si Sanju, tapi nyium aktor cowoknya." Setahu Japan, orang yang paling ngefans sama aktor cowok itu adalah si Gamgadar. Di rumah sakit, Japan pun bilang kalau dia akan membuktikan kalau dia itu tidak bersalah. Mengetahui Japan ingin menemui si Gamgadar, Sami pun memohon untuk ikut. Dia itu harus melihat secara langsung kalau emang benar Gamgadar lah pencuri Royal Jewelry. Tak lama berselang, Japan dan si Semi pun sampai di Ramjinagar. Abis itu anak buahnya si Japan yang bernama Bradley sampai di sana. Lah, ini mau perang atau mau jualan buah lontar ya? Ampulah. Tak lama berselang juga ada yang datang, seorang operator drone. Singkat cerita, setelah mendapatkan izin dari si Japan, Bradley pun ingin menunjukkan aksinya. Walah tekek, ngelempar aja nyasar gitu. Rupanya itu lontar, ternyata ebem. Intinya si kandang si Gamgadar pun langsung diserang sama si Japan dan Bradley. Sedangkan si Semi ngeliat dari atas udara. Tahu lagi diserang oleh si Japan, anak punya si Gamgadar pun langsung pada ketakutan dan depipis. Pas tuh kampung diseruduk sama mobil, semuanya pun langsung menghampiri tuh mobil. Tapi nggak ada siapa-siapa, cuman ada buah lontar. Malah diambil dong. Ya biarlah tuh mas-mas. Udah lah, lihat sendiri aja, si Japan yang ngamuk habis-habisan menghancurkan anak buahnya si Gamgadar. Takut digebukin sama si Japan, preman yang tersisa pun malah ngumpet di pojokan. Tapi sialnya, Japan malah harus kejebak. Tapi santuy, Bradley pun datang dan buar. Tak lama kemudian, Japan udah menghabisi semua preman, tinggal menyisakan si Gamgadar. Pas mau menghabisi si Gamgadar, malah keluar 4 preman yang segede bus tayo. Lah, ini mas-mas pun gak berkutik lah di hadapan si Japan. Setelah menghancurkan preman-preman itu, Japan pun langsung menghajar si Gamgadar. Di sini Japan pun nanya kenapa si Gamgadar ini berpura-pura jadi dirinya. Nggak mau dibunuh sama si Japan, Gamgadar pun akhirnya cerita kalau emang dia dan Esulah yang melakukan perampokan Royal Jewelry. Sialnya pas kerampok itu ada emas dengan logo si Japan yang gemblinding ke selokan. Oh alah, itulah kenapa kepingan emas bisa nyasar ke tanah tumpukannya si Rada. Di sini Gamgadar pun juga bilang kalau ini bukan sepenuhnya rencana dia. Ada orang yang menyewa mereka, dan orang itu adalah pemilik pabrik garmen Gupta. Setelah itu, Gamgadar pun langsung dibunuh sama si Japan. Nah, di luar, Sami pun mempertanyakan kenapa Japan membunuh si Gamgadar. Kalau gini kan Japan nggak bisa membuktikan kalau dia itu nggak bersalah. Tapi Japan mah bodoh amat.
Dia mau salah atau enggak, dia nggak mau diperintah, apalagi sama polisi. Nggak pakai lama, Japan dan si Semi pun datang ke pabrik garmen Gupta. Di sana Japan pun ingin menginterogasi kakek-kakek pemilik garmen. Sedangkan si Semi membantu dengan membawa semua orang untuk keluar. Karena diancam akan dibunuh, akhirnya Gupta pun mengaku kalau bukan dialah yang merencanakan perampokan itu, melainkan keponakannya yang bernama Mites. Oh alah wedus, berat yang ngerampok toko Royal Jewelry itu si Mites dewe toh ya. Nah pas mau cabut, rupanya si Semi itu udah laporan ke teman-temannya, sehingga Japan pun dikepung sama polisi segambreng. Ya sudah deh, Japan pun pasrah ditangkap sama polisi. Setelah tahu fakta sebenarnya, Sami pun laporan ke komisaris, tapi komisaris malah memberikan fakta yang mengejutkan tentang si Mites. Dia itu digadang-gadang akan maju ke pemilihan umum. Jadi nggak heran kalau dia itu ngembat emasnya si Raffi Kumar untuk dana pemilunya. Karena hal itulah Japan pun dijadikan kambing hitam. Di lain tempat, diperlihatkan kalau si Mites dan keluarganya mulai khawatir kalau rencana mereka ketahuan. Nggak mau ditangkap, Mites pun langsung menemui si Raffi Kumar. Dia bilang kalau kita semua itu sama aja. Raffi juga korupsi sampai 2 miliar rupiah. Kalau Mites ditangkap gara-gara nyolong emas, maka si Raffi ini juga akan diseret-seret. Karena hal itulah Raffi pun nggak bisa berkutik. Dan mereka pun sepakat untuk melimpahkan kesalahan ini ke Japan. Nah di lain tempat, si Sindar menemui si Japan. Sindar aslinya sih disuruh membunuh si Japan, tapi Sindar punya rencana sendiri. Dia dan komisaris sudah sepakat untuk menyelamatkan si Japan, asalkan si Japan ini menyerahkan harta karunnya. Sindar juga bilang kalau dia itu udah punya orang yang akan dibunuh untuk menggantikan si Japan. Di lain tempat diperlihatkan kalau si Kumar bilang ke Rada kalau Rada akan dibebaskan dan dikembalikan ke keluarganya. Tapi pas dimasukin ke dalam bis, Rada pun kaget karena di sana juga ada si Japan. Rupanya orang yang akan dijadikan kambing hitam untuk menggantikan si Japan itu adalah si Rada. Nah di dalam bis, para polisi ini pun pada bilang kalau mereka itu ngefans bener sama film-film yang dibuat sama si Japan. Ya udah deh, Japan pun akhirnya bilang kalau dia itu punya cerita film yang paling pamungkas. Dan dia pun menceritakan kisah film itu. Yang aslinya sih itu adalah kisah nyata perjalanan hidupnya sendiri. Jadi dulu itu ada seorang anak miskin dengan ibu tunggal. Keluarga itu sangat miskin, namun mereka sangat bersyukur dengan kebersamaan mereka. Sampai suatu hari, sang anak melihat ibunya menggadaikan emas kawin miliknya untuk makan. Sialnya, tukang gadai itu malah memanfaatkan hal itu. Setiap hari dia pun datang ke rumah keluarga itu untuk minta jatah wik-wik sebagai bunga pinjaman. Tak kuasa melihat ibunya selalu dilecehkan, suatu malam sang anak pun mencoba mencuri emas itu dari sang rentenir. Dengan menggunakan kejeniusannya, anak itu pun berhasil merontokkan tembok yang kokoh. Tapi pas anak itu memberikan emas itu ke ibunya malah marah besar. Mereka itu emang miskin, tapi bukan pencuri. Karena tidak ingin anaknya dipenjara, sang ibulah yang mengaku melakukan pencurian itu. Sampai suatu hari, ada pengacara yang bersedia membantu membebaskan sang ibu. Tapi dengan syarat, sang anak itu harus membantunya untuk menjebol tembok. Tak terasa, sang anak pun mulai melakukan pencurian-pencurian atas perintah pengacara itu. Sampai beberapa tahun kemudian, sang anak sudah kaya raya dan ingin menemui ibunya. Tapi di saat itu ibunya telah sakit keras dan hendak meninggal. Namun sayang, bukannya pengakuan yang didapatkan sang anak itu, tapi malah penghinaan. Ibunya yang kecewa bilang sesuatu sebelum ajalnya menjemput. Belum juga selesai itu cerita, mereka malah udah sampai di tempat eksekusi. Ketika para polisi turun, Rada pun bertanya, apakah kelanjutan cerita Japan itu? Karena dia mengalami nasib yang sama, anak istrinya juga tidak ingin berbicara dengan dirinya. Tak lama kemudian, Kumar pun datang dan memberitahu kalau dia itu punya rekaman istri dan anaknya si Rada. Rupanya istri dan anaknya si Rada itu juga menggunduli rambutnya. Mereka bukannya kabur meninggalkan si Rada, tapi menyepi di kuil agar si Rada itu sadar dari kegilaannya. Kani juga bilang orang yang menyeret Rada dalam kekacauan ini adalah orang yang sangat jahat. Kani berharap orang itu mati dengan sangat menyakitkan dan sengsara. Mendengar itu, Rada pun langsung histeris. Nggak suka dengan Rada yang histeris bengak-bengok dewi, Japan pun malah jadi ikutan emosi dan langsung menembakkan pistolnya. Walah, untung Om kirain si Japan nembak si Rada, cuma nembak borgolnya aja toh. Singkat cerita, Rada pun dibawa turun untuk dieksekusi. Lah kok Japan hilang? Walah wedus, Joko Krok di sana bikin kaget aja. Adalah intinya sih pas Rada memohon untuk tidak dibunuh, si Japan ini malah meminta minum sama si Sida untuk menunda eksekusinya si Rada. Nggak cuma itu, Japan juga melanjutkan ceritanya tadi. Di akhir hayatnya, ibunya bilang kata-kata yang sama persis dengan apa yang dibilang sama istrinya si Rada. Semoga kau mati dalam keadaan sengsara dan menyakitkan. Karena hal itulah Japan pun bilang ke Sidar agar membebaskan si Rada. Lah si Sidar bingung lah, kalau nggak ada kambing hitamnya maka si Japan ini nggak bisa bebas.
Tapi Japan udah nggak peduli lagi, toh sebentar lagi dia juga akan mati karena penyakitnya. Di saat Rada disuruh kabur, polisi pun langsung mengeksekusi si Japan hingga tewas. Dan Japan pun meninggal dengan kesengsaraan, dikhianati teman-temannya dan menyakitkan seperti yang dibilang oleh ibunya. Dan filmnya pun berakhir. Oh, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brewaks pamit dulu dan biar milatihin.